Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlin Miawati dari Fakultas Ekonomi S1 Manajemen. Di sini saya akan mengutarakan gagasan yang saya miliki, yaitu judulnya mengenai pendidikan anak di era pandemi COVID-19. Yang memiliki kerangka pertama itu pembukaan, yang terdiri dari salam pembuka, sapaan, kehormatan. Yang kedua, pengenalan COVID-19. Tiga, penyebab menurunnya hubungan sosial di era COVID-19. Keempat, kebijakan pemerintah dalam pendidikan di masa COVID-19. Yang kelima, pengertian pembelajaran secara daring pada masa COVID-19. Keenam, faktor kesulitan dalam penerapan belajar online di era COVID-19. Dan ketujuh adalah penutup yang mempunyai pengembangan kerangka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan Universitas Terbuka, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmatnya kita masih bisa mengikuti tutan pada sesi keempat ini. Pada kesempatan kali ini, biarkan saya akan mempresentasikan gagasan tentang pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi masalah besar berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus COVID-19 yang akrab disebut corona. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan menebarkan seluruh isi dunia. Dunia perekonomian semakin lemah, hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semua telah merasakan dampak dari virus COVID-19 ini, bukan? Terutama pada dunia pendidikan, kita harus siap menghadapi perubahan ini. Karena cepat atau lambatnya pendidikan akan mengalami perubahan drastis akibat pandemi COVID-19 ini. Saat ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya di meliburkannya aktivitas sekolah atau meliburkannya aktivitas tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya pencegahan penularan virus corona dan COVID-19 ini. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring dalam jaringan ini, yaitu seperti menggunakan internet ya. Tentunya pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi pembelajaran ini dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini merupakan tantangan besar bagi seluruh guru, karena dalam kondisi seperti ini, guru pun dituntut untuk bisa mengelola, mendesain media pembelajaran sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencegah atau mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran model daring ini. Bukan hanya itu saja, dalam penerapan belajar online ini, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar yang dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, siswa yang belum memiliki gadget. Siswa yang belum mengetahui banyak tentang penggunaan teknologi, khususnya ini banyak terjadi pada siswa tingkat TK, SD, SMP, maupun SMK juga ada yang belum mempunyai gadget karena perekonomian keluarga. Selain itu, masalah utama yang dialami siswa adalah jaringan yang tidak memadai. Hal ini merupakan tantangan besar bagi siswa, tak terkecuali bagi orang tua, karena orang tua lah yang dituntut untuk mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar tersebut. Kedua, kurangnya interaksi fisik antara guru dan siswa, karena dalam pembelajaran online, siswa hanya diberikan tugas melalui via WhatsApp maupun website lainnya. Kebanyakan siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas dikarenakan tidak ada penjelasan awal dari guru tentang tugas yang dibebankan tersebut.
Seperti kita menggunakan web, itu kan kita kan nggak tahu ya caranya bagaimana menggunakannya, kan masih awal-awal. Yang ketiga, tugas yang diberikan guru terlalu banyak, sementara waktu yang diberikan juga terlalu singkat. Lah, bagaimana anak bisa belajar dengan baik dalam kondisi yang seperti ini? Ya kan? Keempat, akibat kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, otomatis berkurangnya interaksi nilai-nilai karakter yang semestinya harus ditanamkan seorang guru ke dalam dirinya siswanya masing-masing. Ini akan mengakibatkan degradasi moral pada anak atau siswa itu, karena tugas seorang guru bukan hanya mengajar, mentransferkan ilmu, tetapi seorang guru juga dituntut untuk mendidik, membentuk akhlak dan karakter siswa. Namun, hal ini tidak boleh mematahkan semangat guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Tidak boleh mematahkan semangat siswa dalam belajar. Pandemi COVID ini tidak boleh mematahkan semangat dan harapan kita semua pada masa depan nanti. Di balik kesedihan seluruh belahan dunia ini, kita harus mampu mengambil hikmah dari pandemi ini. Pandemi COVID-19 ini mungkin saja datang sebagai ujian atau untuk kita semua. Apalagi kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah kita harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun dalam kondisi seperti ini? Semoga aja gagasan yang saya buat ini, yang sederhana ini, bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah gagasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kata atau ucapan yang saya ucapkan berbelit-belit, mohon dimaafkan. Sebelum dan sesudahnya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.